Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dalam pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan juga terhadap hewan. Hari ini, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Oke, baik, mari kita masuk dalam materi kita. Ya, yang pertama kita akan belajar mengenai hak kita terhadap lingkungan. Apa saja itu? Ya, di sini yang pertama ialah tentu saja kita berhak untuk menikmati udara yang bersih dan juga segar. Kemudian selanjutnya kita juga berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih, tinggal di tempat yang bersih. Ya, tentunya akan membuat kita nyaman. Berikutnya kita juga berhak untuk menikmati alam sebagai wahana wisata seperti pegunungan, seperti pantai dan lain sebagainya. Kemudian kita juga berhak untuk memanfaatkan alam sebagai sumber belajar untuk melakukan pengamatan misalnya. Kita sudah belajar mengenai hak kita terhadap lingkungan. Nah, ada kewajiban yang perlu kita lakukan supaya hak kita itu dapat terpenuhi. Yang pertama, kita berkewajiban untuk membersihkan lingkungan kita agar lingkungan kita ini tetap terlihat bersih, udaranya segar, dan juga tidak berbau. Jangan lupa setelah kita membersihkan lingkungan kita juga harus tetap membuang sampah pada tempatnya. Jangan asal membuangnya lagi. Kalau kita tidak menemukan tempat sampah, kita membuangnya atau menampungnya terlebih dahulu di tas kita atau di kantung kita. Berikutnya kita berkewajiban juga untuk melakukan reboisasi atau penghijauan di sekitar atau di tanah yang masih kurang tempat atau tumbuhannya. Maka kita membuatnya menjadi hijau supaya tidak gersang. Dan yang terakhir, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanfaatan teknologi dan juga peralatan yang ramah lingkungan tentunya, agar lingkungan kita ini tetap bersih. Berikutnya anak-anak, jika kita tidak melakukan kewajiban kita, maka akan ada dampak ketika kita tidak menjaga lingkungan. Yang pertama, tentu saja lingkungan kita menjadi kotor, menjadi bau. Tentunya ini membuat kita tidak nyaman. Berikutnya lagi, ketika kita tidak menanam pohon misalnya, maka lingkungan kita itu menjadi gersang, resapan air menjadi berkurang. Akhirnya nanti apa yang terjadi? Banjirlah yang akan terjadi. Karena air meluap ke atas. Bahkan jauh lebih itu, kita akan menghadapi yang namanya tanah longsor. Nah anak-anak, demikian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.